Selamat siang, selamat datang di Casa Roberto First Day Corner Talk. Ruang bincang dengan insan-insan kreatif, unik, berprestasi, dan pastinya positif. Bersama saya, Charles Nayawan. Sudah bersama saya seorang wanita yang menyediakan dirinya untuk menjadi tempat sampah. Tempat sampah yang gimana sih? Sudah bersama saya Bu Angela Indah. Wow. Oke, tempat sampah. Iya Pak, benar itu. Ya, profesinya apa sih? Ceritain ke teman-teman. Oh gitu ya. Saya harus cerita ya Pak ya. Ya. Oke. Saya seorang psikolog Pak. Psikolog tapi sebenarnya saya majornya psikolog klinis sih. Psikolog klinis yang tapi nggak hanya akhirnya tuh endingnya nggak cuma klinis gitu, lebih banyak ke keluarga juga gitu. Nah, kenapa ya orang datang ke aku tuh berasanya melihat tempat sampah Pak? Apakah mukaku seperti tempat sampah? Aku juga nggak tahu nih kenapa gitu. Jadi setiap orang datang ke aku itu hawanya tuh pengen cerita, pengen membuang semua beban di hatinya. Gitu. Oke, itu mulia itu sih. Oke, momen pertama apa sih yang bikin Bu Indah ini memutuskan untuk, ya, saya mau jadi psikolog? Oke. Sebenarnya awalnya itu adalah sesuatu yang salah masuk Pak. Ya, salah masuk gitu. Saya mikirnya benarkah aku tuh masuk psikologi itu untuk membantu orang lain atau untuk menyembuhkan diriku sendiri gitu ya. Rata-rata orang psikologi seperti itu ya Pak gitu. Tapi ya seiring dengan perkembangan zaman, waktu gitu ya. Setelah menjadi psikolog sekitar 23 tahun lah ya. Sudah jadi 23 tahun akhirnya memang ternyata ya memang ini talenta gitu, talenta yang diberikan Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya bahwa saya harus membantu atau menyelamatkan jiwa-jiwa lah minimal seperti itu. Oke, berarti itu udah jadi kayak apa ya, blessing gitu ya? Iya benar. Oke, sip. Nah, selama mendampingi teman-teman di luar sana yang memiliki masalah dan jadi tempat sampah, ada nggak sih pengalaman yang sangat membekas? Ada sih Pak, awal jadi psikolog itu adalah sesuatu proses yang berat buat aku. Karena apa ya, setiap orang datang itu seringkali sampai nggak bisa tidur. Karena apa, mikirin ya ampun kasihan banget ya. Kok masalahnya dia bisa segitunya ya? Ternyata ada ya seperti ini. Yang zaman dulu kita melihat sinetron itu kayaknya lebay banget sih. Kayaknya masa ada sih cerita hidup kayak gitu. Ternyata setelah menjalani, wow, lebih parah dari sinetron-sinetron yang ada gitu. Ya walaupun ya sempat nangis awalnya gitu, nggak bisa tidur. Terkadang ketika membantu klien gitu ya Pak datang, tapi saya nggak bisa menolong dengan maksimal, ada rasa bersalah. Itu di awal-awal karir saya seperti itu. Jadi kayak rasanya kayak salah jurusan deh, kayak salah pilih aku jadi psikolog kayak gitu. Itu yang berat sekali di awal-awal perjalanan karirnya. Oke, 23 tahun jadi psikolog. Nggak mungkin merasa nggak pernah lelah, pernah nggak sih? Enggak. Merasa lelah? Serius? Serius. Justru gini Pak, aku itu ngerasa hidupku nggak berharga, hidupku itu sepi ketika orang tidak datang ke aku. Justru ngerasa seperti itu. Jadi aku ngerasa ketika orang gitu ya, entah itu klien, entah itu pasien datang ke aku di rumah sakit untuk konsul ya Pak, aku ngerasa gini, ya Tuhan terima kasih ya, ternyata aku ini masih dipercaya banyak orang, ternyata aku menjadi orang yang terpilih untuk bisa membantu orang lain. Jadi setiap ada pasien datang, itu selalu di ending sesi aku akan bilang gini, thanks ya udah datang ke aku, terima kasih udah mau sharing, sudah mau percaya sama aku. Nice. Gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa lelah, bosan, enggak sama sekali. Oke, lebih spesifik nih, arti menyembuhkan buat Bu Indah.
Arti menyembuhkan bagi aku ketika gini, orang datang ke aku gitu ya, awal itu datang pasti mukanya kelipet-lipet ya Pak ya, bisa jadi mukanya kelipet-lipet, oh iya kayak mereka, kayak masnya kayaknya lebih tepat gitu ya, dengan air muka dan mimik sedih gitu kan ya Mas, nggak tahu entah masalahnya apa gitu, saya nggak tahu gitu ya. Terus kadang yang sudah berurai air mata, belum cerita sudah berurai air mata, terus ketika dia duduk, ketika dia selesai sharing, dia bisa ada segurat senyum. Itu bagiku sudah wow, amazing. Itu aku artinya, oh paling tidak aku bisa membantu dia menyembuhkan. Pasti kan nggak bisa ya Pak prosesnya sekali datang selesai, nggak bisa. Tapi paling tidak bisa merubah raut muka, suasana hati seseorang yang awalnya berlipet-lipet begitu mukanya menjadi ada secerah senyum sedikit aja, itu udah senang sekali. Itu menyembuhkan buat saya kayak gitu. Oke, dari banyak klien itu dengan banyak masalah, ada nggak yang sama? Sama dengan masalahnya dengan aku Pak, wow. Selalu ada Pak. Kan kalau bayangin ya Pak ya, aku itu minimal sehari itu misalnya satu. Rata-rata itu dalam setiap hari everyday ya, itu 1 sampai 2 klien aku handle. Kan nggak mungkin ya Pak ya, nggak pernah sama. Yang menyedihkan adalah ketika aku punya masalah, aku sendiri nggak punya tahu masalahnya Pak, gimana cara jalan keluarnya. Klienku datang dengan masalah yang sama Pak. Terkadang ya Tuhan, apalagi ini drama, apalagi ini gitu. Tapi saya selalu mensyukuri terkadang masalah saya Pak selesai karena bantuan mereka Pak. Oh solusinya itu, oh solusinya itu. Jadi saya belajar dari mereka justru. Oke, ngomong-ngomong tentang belajar nih, ceritain dikit dong, apa maksudnya 23 tahun tuh ngapain, terus sekarang di mana, pernah di mana, ke Mbak Misa? Oke, aduh kalau saya belajar jadi psikolog itu cukup lama ya. Kayaknya untuk mulai dari S1 sampai S2 lah ya, itu sekitar 8 tahun. Jadi mungkin psikologi itu nggak bisa kita belajar cepat tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu ya, pasti butuh waktu yang lama. Setelah lulus itu kita nggak akan dapat, sebenarnya ilmu itu kita berperannya cuma 30% sih. Selain itu adalah sisanya yang 70% adalah kita mengembangkan diri kita sendiri dari eksperimen, kemudian kita belajar dari berbagai macam bacaan lah, pelatihan lah, dan praktek yang paling penting. Itu banyak sekali yang memang harus kita lalui. Kalau kita jadi psikolog nggak praktek, ya percuma. Ilmu nggak akan terasah gitu ya. 23 tahun itu adalah perjalanan yang cukup panjang. Berbagai profesi sudah saya lalui. Mulai dari dosen itu 11 tahun. Lama ya? Saya jadi dosen tetap itu 11 tahun. Kalau sampai sekarang sisanya menjadi dosen tamu aja gitu ya. Kemudian saya pernah jadi HRD, itu dimulai dari staf HRD yang tukang absen doang Pak ya, dimarahin orang gitu ya kalau terus ngasih SP, bikin ngetik-ngetik doang Pak, bukan saya yang ngasih, bukan, ngetik doang ya, sampai ke level manajer HRD itu udah. Kemudian akhirnya saya di tahun 2015 itu ada titik balik kehidupan saya. Dari awal lulus sampai 2015 itu saya bekerja bersama orang. Lebih banyak bekerja sama orang gitu ya. Di tahun 2015 saya memutuskan saya harus punya konsultan sendiri. Biro konsultan sendiri. Biro konsultan sendiri. Akhirnya dari situ saya berusaha jatuh bangun lah ya, sambil nangis-nangis bagaimana mempertahankan ini gitu. Ternyata Tuhan itu baik banget gitu. Justru ketika saya punya konsultan Pak, saya itu banyak sekali pekerjaan yang bisa saya handle. Saya jadi konsultan di perusahaan, berbagai perusahaan, jadi di yayasan pendidikan, kemudian saya bisa menjadi psikolog di sekolah, dan jadi psikolog di rumah sakit. Itu sih. Oke. Itu perjalanan hidup 23 tahun saya Pak. Oke, terakhir ini profesi aktivitasnya banyak di mana? Waduh, banyak di mana ya Pak? Ini separuh-separuh Pak hidup saya Pak. Yang terakhir ini? Terakhir ini di Jakarta dan di Semarang Pak. Oh, dengarnya di rumah sakit juga? Kalau di Jakarta saya lebih banyak itu di yayasan pendidikan. Kemudian saya bantu untuk tarekat-tarekat suster.
dan di perusahaan-perusahaan. Kalau di Semarang? Kalau di Semarang saya lebih banyak di rumah sakit. Rumah sakit apa nih? Rumah sakit Hermina Pandanaran. Hermina Pandanaran. Ya, nanti ya kalau mau konsul boleh loh datang ke Hermina Pandanaran. Yes. Promosi boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, asik. Boleh, boleh banget. Nanti akhir-akhir kita juga bakal banyak promosi sih. Oke. Ya, gitu ya. Apa ya? Apa sih bedanya menangani klien di rumah sakit Ya. dan di organisasi tadi? Sebenarnya seakan apa ya Pak? Kalau ke organisasi itu kan lebih banyak saya handle-nya SDM-nya ya Pak ya, untuk pengembangan sumber daya manusianya gitu. Tapi kalau di rumah sakit itu kan pure Pak, person to person gitu. Jadi dia datang memang benar-benar butuh bantuan. Jadi lebih banyak cerita dengan segala permasalahannya, kemudian penyimpangan kepribadian yang ada pada dirinya, keresahan hidupnya, itu yang kalau di rumah sakit tuh hanya apa ya Pak, kita panggilan kita sebagai psikolog tuh bener-bener digunakan tuh saya ngerasa ketika saya praktek di rumah sakit. Gitu. Jadi ngerasanya lebih berguna itu gitu ya, walaupun di tempat lain tetap berguna gitu, tapi kan cenderung tidak person to person Pak. Yeah. Gitu. Caranya bagi empati gimana? Belajar jadi membagi empati. Membagi empati, terus stabil gitu empatinya gitu. Kuncinya satu Pak. Apa itu? Cinta. Cintanya yang apa nih? Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, otomatis kita mencintai orang yang datang ke kita, termasuk mencintai pekerjaan kita, Pak. Ya kan? Coba kalau Bapak nggak punya cinta terhadap pekerjaan Bapak, Nggak ada jiwanya dong. nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya kan. Nah, makanya saya ngerasa kalau saya nggak punya cinta, saya nggak akan bisa empati sama orang lain. Saya selalu menempatkan orang lain itu adalah sebagai diri saya. Kalau aku sebagai dia, gimana? Dengan segala permasalahannya, segala deritanya. Kalau aku tidak punya empati, aku nggak punya cinta, nggak bisa. Semua didasarkan sama cinta. Kalau menurut aku begitu. Kayak lagu ya. Lagu ya, ya Pak. Mungkin karena saya romantis kali ya Pak. Mungkin tipe saya melankolik kali ya Pak. Oh, melankolik. Iya. Bukan sanguinis. Oh enggak kayak, bukan. enggak tahu lah Pak. Enggak Coba tahu ya? dicek lagi ya Pak. Oke. Ya. Dari banyak tempat nih, mana yang paling berkesan? Paling berkesan adalah ketika saya harus menjalankan profesi saya itu di rumah sakit dan saya pelayanan di gereja. Karena di gereja itu banyak sekali klien datang ke saya itu dengan segala permasalahannya. Kalau di rumah sakit itu orang datang punya duit Pak, dia niat spend money buat bayar saya. Tapi kalau di gereja itu kan tidak semua orang punya uang untuk bisa datang berbayar. Ya. Jadi itu menurutku berkesan, meskipun aku melakukan konseling itu di gereja maupun di rumah sakit, pelayanannya kan sama profesionalnya. Ketika harus memberikan psikoterapi, kalau di rumah sakit psikoterapi itu kan berbayar Pak, kalau di gereja kan enggak. Tapi sama-sama akan saya lakukan dengan profesional. Karena saya ngerasa semua yang datang ke saya itu adalah anugerah buat saya. Mantap. Anugerah itu nggak bisa semua orang bisa merasakan itu ya. Iya, Ya. mungkin ya Pak ya. Kok mungkin? Oh, Kadang ngerasa enggak juga Pak, kadang orang ngerasa anugerah itu adalah sesuatu apa ya, sesuatu yang harus dicari. Ada orang yang bilangnya begitu. Tapi kalau menurut saya anugerah itu selalu diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ada orang yang ngerasa anugerah itu harus dicari dulu. nah, kalau teman-teman yang mana nih yang harus cari anugerah Atau atau diberi. yang merasa anugerah itu sebenarnya udah ada, semesta udah ada yang ngasih, udah ada Iya. part-partnya gitu ya. Iya, Setuju nggak? setuju Pak. Oke. Nah, sekarang kan ruang cerita itu nggak cuma di bilik konseling. Ya, betul. Bisa di kafe, bisa di Iya. Casa Roberto, bisa di dimanapun. Betul. Nah, kapan sih kita ini bisa nyimpulin sebenarnya, wah aku tuh sebenarnya sedang nggak baik-baik aja. Itu sebenarnya kapan? Sebenarnya tuh Pak, ketika kita tidak baik-baik saja itu fisik kita tuh sudah memanggil kayak alarm loh Pak.
Misalnya, Misalnya ketika kita susah tidur. saya tadi malam susah tidur. Oh, Bapak kebanyakan kopi kali, Pak. Oke. Ya kan? Ketika kita susah tidur tapi tanpa sebab, Pak. Jadi nggak ngerti, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak capek, nggak mikirin apa, tapi kok aku susah tidur. Itu alarm yang pertama. Kemudian alarm yang gampang lagi itu ketika kita kena mah. Kita gampang kena mah. Wah. Teman-teman kira-kira aman. Jadi mah itu tuh sebenarnya reminder bagi kita bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Orang berpikir orang kena mah itu pasti karena telat makan. Ya. Identiknya gitu. Tapi sebenarnya salah, Pak. Mah itu adalah pertanda Anda tidak baik-baik saja secara psikologis. Nah, Oke. Tadi apa pertama tadi? susah tidur. Susah tidur. Kemudian Sakit mah. Kemudian nih, Pak, moodnya swing, Pak. Mood swing. Terkadang kok tiba-tiba pengennya mellow terus ya. Kok tiba-tiba aku pengen nangis terus, kenapa ya? Gitu. Tiba-tiba kok aku bahagianya ini kok kayak nggak kekontrol ya. Pengennya kok ketawa terus. Nah, itu juga harus hati-hati. Itu bisa jadi ada sesuatu yang tidak baik-baik dalam diri kita. Oke. Tapi kan happy kan bisa. Terkadang iya happy kan sebenarnya, tapi kan terkadang banyak orang bertopeng, Pak. Di raut mukanya tuh happy, senyum, tapi hatinya, tapi kalau mungkin bagi kami yang para psikolog itu sudah bisa baca sih, Pak. Orang ini senyumnya tulus atau dia punya masalah atau enggak, kita udah tahu. Weh. Ya ibaratnya kayak orang selalu bilang kalau psikolog itu tuh kayak cenayang ya. Banyak loh, Pak, orang berpersepsi psikolog itu cenayang, psikolog itu dukun kayak gitu. Nah, bener nih. Bener ya? Pertanyaan selanjutnya adalah persepsi publik apa yang sering salah terhadap seorang psikolog? Nah, Udah dijawab nih. ya kan? Cenayang. Cenayang, dukun. Oke. Dan orang itu heran ya, ketika kita tahu bahwa kita nih psikolog selalu bilang gini, aku orangnya gimana? Aku dilihat dong, aku orangnya gimana? Selalu seperti itu. Ya, ya. Terus masa depanku gimana? Saya bingung. Oh, apakah psikolog itu dukun? Apakah psikolog itu cenayang? Orang awam memikirnya seperti itu. Padahal kita dukun, tanda petik, Pak. Kita by data. Ya. Kita menelitinya story dia, hidupnya dia. Nah, itu ketika kita bisa meneliti lebih lengkap ya, kita tahu bahwa itu kan sebenarnya ada teorinya, Pak. Bukan berarti kita langsung cenayang, kita dukun, enggak. Sebenarnya kan ada teorinya dulu. Kayak gitu. Oke. Boleh dong dikasih tahu tipis-tipis datanya apa sih? Datanya ya. Boleh kasih tahu ya, Pak? Tipis saja. Tipis saja ya. Psikolog itu kok tahu orang seperti apa gitu ya, Pak? Sebenarnya kita tuh baca orang gitu ya. Saya tuh hobinya duduk di kafe, Pak. Oh. Merhatikanlah orang-orang yang duduk di sini gitu ya. Ketika ada orang itu saya suka perhatikan tuh satu persatu. Ya, ketika kok dia senyum nih, tapi sweetnya langsung ke mukanya beda gitu, tiba-tiba dia diem. Wah, saya selalu, orang ini tidak baik nih. Orang ini sedang tidak baik-baik saja. Oh, ya. Atau ketika di kafe gitu ya, Pak ya, ngumpul, kok ketawanya keras sekali ya. Ya, ada ya kadang ya. Oh, banyak. Banyak ya. kan ya. Tapi justru ketika dia euforianya luar biasa, artinya dia sedang menutupi kesedihannya. Ya. Jadi memang saya itu adalah seorang observer yang hobinya nongkrong di kafe. Makanya teman-teman nongkronglah di sini gitu. Tapi bukan berarti saya observer loh. Nanti datang ke sini takut sama saya, enggak ya, Pak ya? Iya, iya. Kan malah siapa tahu datang ke sini kita bisa sharing ya, Pak Iya, ya. betul. Iya kan. Mantap. Iyalah. Sering-seringlah nongkrong di kafe, terus bukan ngopi doang, tapi coba yuk kita observasi. Iya, Gitu ya? betul. Observasi, siapa tahu kita bisa ngelihat orang, lihat Iya, kondisi. betul. Itu sebenarnya melatih empati kita juga sih, Pak. Oke, mantap. Tapi sekarang kan trennya gini ya, Pak. Sebagian besar dari klien saya ya, Pak, apalagi kalau di Jakarta gitu ya, itu hampir 80% mereka nggak mau datang ke bilik konsultasi. Ya. Nggak mau, Pak. Jadi mereka lebih nyaman di kafe. Ya. Karena apa? Orang datang ke klinik, ke rumah sakit atau ke biro gitu ya, atau masuk ke bilik, itu terkadang takut sama judge orang lain. Orang itu gila.
oh orang itu stres. Yeah. Orang itu punya masalah nih. Yeah. Nah, tapi beda ketika orang ngobrol di kafe, kan kesannya kita ketemu temen gitu kan, kita ngobrol gitu. Jadi lebih banyak itu lebih suka di kafe. Ya, itu yang sedang kita develop ya. Ya, tapi memang benar Pak. Jadi kayak kemarin saya itu di Jakarta ya Pak. Setiap hari itu saya minimal bisa pindah 2 kafe Pak. Untuk ketemu klien-klien saya. Jadi untuk dengerin mereka cerita, katanya kalau di kafe itu mereka lebih bebas cerita. Padahal kalau dipikir kan banyak orang Bener ya, lah. kedengaran dengan orang, tapi mereka ternyata lebih nyaman. Kayak orang curhat kali ya. Iya, jadi kayak ngerasain ya kita. Kemudian kalau di kafe Pak, relasi antara si klien dan si konseli, atau si konselornya itu justru lebih hangat Pak. Ngerasa kayak kita udah bestie nih, kita kayak udah kenal lama. Justru itu yang saya alami dan saya tanyakan gitu kepada klien-klien saya gitu, kok saya ngerasa lebih enak ya Mbak kalau ternyata ngobrol di kafe tuh malah rasanya kayak nggak kayak psikolog sama kliennya. Mereka selalu bilang gitu Pak, kayak ngerasa aku ngobrol sama sahabatku. Nah itu yang kadang memang itu yang tren yang sekarang sih Pak, yang menurutku oke juga sih. Itu kan artinya kita membantu para pemilik-pemilik kafe sebenarnya, betul. Ya kan, untuk mengembangkan, untuk mereka mau menyediakan tempat gitu untuk mereka yang curhat. Itu akan kita develop bulan depan dengan Bu Indah. Casa Roberto jadi tempat untuk monggo counseling. Iya. Itu ya. Di Semarang ada beberapa juga loh Udah Pak. Iya. Jadi kenapa kita nggak gitu develop Pak? Iya. Oke, sip. Oke. Nah, tantangan yang lebih real dari dunia psikologi yang sekarang ini kira-kira apa? Self diagnose. Oke. Sekarang banyak orang, apalagi ya Pak ya, anak-anak remaja Pak, itu self diagnose. Itu yang membuat kita para psikolog itu kadang sedih. Gitu loh, karena mereka datang itu sudah ngomong gini, aduh ibu saya ini bipolar, aduh ibu saya ini depresi, aduh ibu saya ini punya kelainan A, I, B, C, ya paling banyak tuh kalau ABG itu anxiety disorder. NPD nggak pernah ada yang ngaku Pak, itu spesial Pak, nggak pernah ada orang mau mengakui dirinya NPD dengan self diagnose. Kita yang ngeluarin diagnosa dia NPD aja ngamuk Pak. Heran saya, ya orang NPD ya Pak ya. Ya itu. Self diagnose jadi seringkali ketika pasien gitu datang gitu ya. Aduh Bu, saya ini anxiety disorder, Bu, saya ini bipolar gitu. Saya tanya dong, maaf itu kemarin taunya dari mana ya? Diagnosanya siapa yang ngeluarin gitu? Atau sudah ke psikiater siapa gitu? Enggak, saya baca reel di TikTok. Reel di IG itu tuh wah saya baca loh kok gue banget gitu, artinya kan begitu. Padahal kan Bapak tahu ya, menegakkan sebuah diagnosa terhadap pasien atau klien itu nggak gampang. Itu banyak sekali simptom-simptomnya, syaratnya itu banyak sekali, terus harus ada penelitiannya itu berapa bulan, menetapnya berapa lama, itu ada. Tapi anak sekarang self diagnose itu tantangan buat kami Pak. Jadi kadang ketika dia sudah bilang, oh aku kliennya begini gitu, setelah kita runtut lagi, ternyata nggak apa-apa Pak. Terkadang anak-anak sekarang ngomong anxiety disorder gitu ya, atau aku bipolar, terkadang hanya untuk diperhatikan, mencari perhatian, ngerasa gue ini penting loh. Kalian dong aware ke aku, kalian dong sayang ke aku. Padahal Pak, setelah kita teliti, dia nggak sakit apa-apa. Hanya kekurangan perhatian. Itu yang real banyak sekali terjadi di saat ini. Di umur berapa kira-kira? Banyak-banyak itu di usia ya mulai SMP Pak sampai kuliah. Muda banget ya SMP ya? Iya, bener, SMP sampai kuliah itu ya karena teknologi ya Pak ya. Mereka kan gampang sekali kan baca gitu. Jadi dan mereka anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha itu kan ngerasa kesehatan mental penting gitu kan ya. Jadi mereka rajin banget nih. Aku punya kelainan apa? Jangan-jangan kalian juga ya? Jangan-jangan self diagnose ya? Gen Z ya? Self diagnose nggak?
Enggak ya, sip. Jangan ya, nanti konsul ke aku aja. Jadi aku tahu gitu loh, kelainannya apa gitu. Aku punya alat tesnya loh, bisa tahu itu. Kelainannya apa, trauma masa lalunya apa, itu ketahuan loh. Iya. Itu lebih bagus sih dibanding self diagnose. Oke. Tadi kan sempat ngomong tentang kesehatan mental. Iya. Nah, Bu Indah ini kan memposisikan diri sebagai tanda kutip helper gitu ya. Betul. Nah, gimana caranya Bu Indah tadi juga menjaga kesehatan mental pribadi? Saya itu selalu punya me time buat diri saya. Saya selalu memberi diri saya itu self reward. Itu wajib, Pak. Karena gini, kita itu ketika ketemu dengan pasien atau klien, artinya mereka memberi energi negatif dong ke Ya. kita. Kalau kita ketarik energi positif kita, capek. Ya. Ya kan? Jadi caranya untuk mengembalikan supaya energi saya tetap positif, saya selalu adanya me time sama self reward. Itu harus bagi saya. Saya itu jeleknya gini Pak, saya itu kalau habis konseling selalu lapar Pak. Wah, Jujur. Karena apa? Susah kan ya Pak? Maka bayangin saya itu selalu membatasi maksimal sehari 3 Pak. Kalau lebih Pak, saya makan 4 kali Pak. Iya, jadi di sini ada namanya nasi rahang tuna. Wah. Rahang tuna nanti cocok setelah sesi ini. Oh iya, kayak cocok ya Pak. Iya. Porsinya gede kan ya Pak ya? Gede. Wah cocok. Iya, habis makan konseling lagi. Biasanya kayak gitu. Serius. Karena apa sih? Karena konseling itu adalah kita mempertahankan energi kita. Kita menjaga mood kita, menjaga emosi kita. Bayangin dong orang datang itu kadang nangis-nangis Pak. Ya kan, nangis-nangis. Kita kan nggak boleh nangis Pak. Ya walaupun awal jadi psikolog nangis juga sih, tapi kan nggak boleh. Karena transfer itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita bener-bener ketika dia mau nangis-nangisnya dengan cerita sesedih-sedihnya, kita nggak boleh nangis. Itu kan energi kita ketarik Pak buat aduh jaimnya itu kan luar biasa ya. Terus ketika orang marah semarah-marahnya bahkan kadang sampai banting ini, banting itu, pukul ini, pukul itu, kita kan harus mengendalikan diri juga. Kita nggak boleh gue hajar lu, kan nggak bisa. Kita harus yang kalem, wise. Itu energi untuk mempertahankan diri itu yang besar. Itu yang membuat saya lapar Pak. Oke. Gitu. Makanan favoritnya apa? Makanan favorit saya sebenarnya sesuatu yang pakai bumbu kacang. Tadi katanya gelato. Loh, kalau itu sih jangan ditanya. Itu kalau makanan besar, Pak. Tapi kalau saya itu setiap hari harus makan kalau nggak gelato ice cream, Pak. Yang Serius? di underline. Oh, Saya gitu? setiap hari harus makan. Oh iya, saya setiap hari harus makan gelato atau ice cream. Bahkan saya tuh punya hashtag gitu ya, Pak. Ice cream pesonamu tiada akhir. Serius. Jadi nanti saya promosiin dong gelato Bapak dong ya, gitu dong. Iya, karena menurut saya gini loh Pak, saya itu sudah bahagia kalau saya sudah makan es krim. Nggak perlu kok saya beli barang mewah, enggak. Saya orang nggak suka belanja, gitu ya. Jadi menurut saya es krim itu walaupun 1 scoop, 2 scoop, udah maksimal Pak, 2 scoop aja, nanti gemuk saya. Itu sudah membuat saya bahagia. Jadi saya modal kalau saya bahagia saya bisa tolong orang lebih banyak. Oke, mantap. Gitu. Jadi tolong ya. 1 scoop ya. Kok 1 scoop Pak? 2 scoop lah Pak, minimal 2 flavor gitu Pak. Ya, Winda. Oke. Kalau misalnya nggak jadi psikolog, kira-kira bakal jadi apa? Kalau saya nggak jadi psikolog, saya pengen menjadi orang yang melayani kayak seperti panti asuhan, kemudian kayak panti-panti jompo, panti-panti sosial, mungkin saya akan bekerja di situ. Yang ngepop dikit misalnya, jadi pemain band gitu? Aduh Bapak, jangan Pak. Atau jadi pelukis? Saya suka seni, Pak, tapi saya nggak bisa menggambar. Tapi saya sangat menyukai berbagai macam seni. Jadi saya penikmat, tapi bukan membuatnya. Oke. Bu Indah ini juga punya metode kali ya? Iya. Untuk art terapi. Jadi apa dong jelasin?
Biasanya gini Pak, itu saya pakainya art terapi itu saya lebih ke mindfulness art terapi. Jadi mindfulness art terapi itu lebih ke salah satu psikoterapi, ya salah satu psikoterapi yang saya gunakan untuk membantu pasien-pasien saya, terutama lebih banyak itu untuk yang mengalami anxiety disorder, kemudian depresi, kemudian gangguan mood, itu saya membantunya dengan mindful art therapy gitu. Bisa dijelasin lebih lanjut prakteknya? Memang itu mungkin masih belum jamak ya Pak ya. Orang masih banyak mikirnya kalau psikoterapi itu adalah kita ngobrol aja nih, kita pakai program-program gitu ya. Tapi saya mencoba Pak dengan menggunakan mindfulness art therapy, itu orang lebih sembuhnya lebih cepat. Itu caranya biasanya saya menggunakan media gambar Pak. Jadi orang datang gitu, saya sediakan alat gambar kertas atau bisa kanvas gitu. Saya biasa menggunakan cat akrilik gitu ya. Saya menyuruh pasien-pasien saya ini melukis Pak. Tapi melukis bukan sesuatu yang harus berbentuk nyata gitu ya. Oh kamu bentuk ini enggak. Dan saya tidak menilai dari karyanya itu bagus enggaknya. Karena menurut saya karya itu semua bagus. Karena saya melihat di situ kan hanya untuk melampiaskan emosi dia. Kemudian mengaktifkan Pak, saraf-saraf di ujung tangan. Kemudian saya mengembalikan mood dia yang mungkin kurang bagus menjadi bagus. Kemudian saya membantu orang mau menerima dirinya. Self-acceptance-nya itu ditingkatkan. Itu lewat menggambar. Mungkin bagi orang, masa bisa sih gitu ya. Tapi saya sudah melakukan itu hampir sekitar 3 tahun ini. Dan sudah banyak pasien yang saya saya gunakan psikoterapi itu, dan ternyata mereka mengatakan jauh lebih cepat bagusnya, sehatnya, tenangnya, kata dia begitu, kata pasien-pasien saya. Jadi saya ngerasa wah ini berarti memang salah satu dari psikoterapi yang bisa kita gunakan gitu kan. Sebenarnya gampang sih Pak. Art terapi itu kan kita nggak usah tergantung usia ya. Usianya harus berapa, jenis kelaminnya apa, enggak. Semua orang bisa, dari usia anak-anak sampai lansia. Bahkan itu sangat membantu untuk pasien-pasien yang introvert. Kalau ekstrovert kita nanya gampang Pak, ngomong gitu langsung. Kalau introvert terkadang dia untuk ngomong itu kan malu ya, karena orang introvert adalah orang yang punya dunianya sendiri, yang pengennya masalahnya tidak diketahui orang lain. Tetapi dengan mindfulness art therapy itu bisa terbongkar semua luka-lukanya, traumanya, emosinya bisa kita pakai. Oke. Mungkin bisa dijelasin ke pemirsa arti kata mindfulness dan kenapa gitu sih. Mindfulness adalah sebuah penerimaan diri yang seutuhnya. Jadi orang mau menerima dirinya sendiri itu dengan totalitas gitu loh. Bukan karena tuntutan orang lain, bukan karena tuntutan lingkungannya, bukan supaya dianggap orang, enggak. Jadi supaya orang itu bisa menerima dirinya ya apa adanya seutuhnya. Gitu. Itu mindfulness tuh seperti itu. Jadi penerimaan diri seutuhnya. Iya sih. Ya. Artinya kalau pengen Ya sudah pernah tidak bahagia. tidak pernah bahagia. Agak feeling goofy gitu, agak ya gitu-gitulah. Pengen bahagia. Colornya? Oh, oke. Dan 3 kata, komitmen itu susah. Hitam mewakili feeling saya sekarang. Kira-kira dalam pikirannya pengen menggambar apa? Lebih Cooling down. cooling down. Ketika orang merasa sendiri, jadi berkumpulan dengan banyak orang,
ikutlah berbagai aktivitas yang menyenangkan tapi secara positif.